Waalaikumsalam Mbak Ida. Iya, Miss. Aku kok enek telepon iki arek jarene ngaku sing nendang sampean Mbak Ida. Aku iso nemokno arek iki. Iki kira-kira aku entuk 10.000 apa ora? Oh lah, wajane ngalih nguber ae kayak mau wis tak tutup sayembarane kok kuwi ngengkel dik 10.000 rentenir kuwi. Loh, kok rentenir aku sing njaluk. Aku tuh 10. Oh lah, wis tak tutup pendingin anis kaset pisan. Loh, wis ketemu ta areke? Ora ketemu, ya wis nganu macet aku ngomong wis rasa digoleki. Oh, berarti kan kemarin aku ngomong karena kalian berdua kan sama-sama bermasalah. Bener apa ora? Iya. Berarti sampean sudah tenang kan? Enggak ada masalah kan? Berarti aku sama sekali udah nggak membutuhkan dia. Dia kan yang buronan. Jadi dia yang membutuhkan menyerahkan diri loh. Kalau selama dia nggak mau menyerahkan diri kan dia statusnya buronan. Oh, oke. Bukan, soalnya kan sampean kemarin niku aku eruh enak arek screenshot jarene DPO terus aku ngongkon anak buahku goleki jare ketemu arek saiki ndek digawa ndek kantor polisi mbek arek-arek ngono lho. Alah ora, mek foto ning ngarep kantor polisi tok tinggal ngejak goleki pinggiring opene ben mbuli aku lah. Oh, jadi wani mlebu ning kantor polisi wong dhewe. Apa ngene, Mbak? Mbak, apa ngene? Areke tak kon teko ndek kantorku ae. Kantor kan sampai kau nyapo. Duh lah, kan DPO. Maksudku ki lek memang iya. Maksudnya dhek takon rene klarifikasi yang sampean sampaikan ngono lho. Oke enggak menurut jenengan? Enggak usah lah, Miss. Engko malah aduh, gek mau bulian. Enggak, soalnya areke wis aku ngongkon. Aduh, iki mau tak kongkon rene, areke mari ngene paling mrene. Lah sampean iki tenanan apa ora to DPO niki asline iki? Aku tuh enggak leren tenanan lha apa kok aku mau main apa ya aku iki tidak main-main to, Miss. Oh enggak, maksudku kan kemarin sampean ngomong dhek DPO, terus aku kan ngongkon arek-arek bantu aku lek sing nemono dhek tak omongi, tak kon nggo ndek kantor. Lah iki saiki jare ketemu mbek arek ate digoreni, makanya aku telepon sampean. Ini lemis. Kan dingenane kan tak wis tak gertuk kan polisi ngomong DPO WN to. One people kan DPO to, Miss. Kertase polisi kan WN. Tak kenane WN iku apa Pak polisi? WN itu orang yang dicari, maksudnya buronan karena dia kan dicari nih. Aku kan gak duwe ID-nya dia, gak duwe alamat majikannya dia gitu. Laporannya cuma foto karo peristiwa kejadian karo nama asli. Mbak tak telepone arek tak kon motoin KTP tak kene sampean ya. Ben sampean duwe KTP-ne dhek. Ya, bisa ora? Iya. Sampean oke enggak? Terus arek tak kon mrene. Arek tak kon mrene klarifikasi apa yang sampean sampaikan yo. Oke enggak? Sik Miss, aku bene jagongan karo sampean iki bene tuntas dhisik lek ngomong ngono lho tak ngomongin sampean genahe. Saya tak voice dulu. Saya tak voice dulu. Nduk, areke ojo kongkon munggah dulu, kongkon ning isore aku sik teleponan. Tolong areke ojo munggah dikek. Tapi dhek langsung sik Mbak menengo. Sik menengo. Dadi areke ojo ngomong apa didike, aku tak ngobrol mbek mbake sing memeke ketendangi mau. Soalnya si tok iku mau ono videone, jadi aku pengin roh videone kaya apa juga. Soalnya iki areke ndek anu. Tapi sik Mbak, saya sampean aja ngomong dikek. Tapi duweke gak sida 10.000 iki mau. Jarene mbake wis ditutup anu pencarian DPO-ne wis ditutup. Ya wis ojo munggah dikek ya ndek kantor. Oke, Mbak terusno Mbak. Iya, kan intinya ndek kan tak laporne karo polisi kan munine DPO to nih, one people. Akhirnya aku kan ngoyak ki goleki nganu KTP karo nomor omahe majikane. Dan masalah penangkapan kan bukan hak saya, itu hak ranah polisi kan, bukan ranah saya. Betul. Akhirnya aku kan cuma cari data itu nggak dapat. Akhirnya aku tahu tempat kosnya. Akhirnya mau nggak mau pegang orangnya baru dapat datanya kan. Nah, pegang orangnya itu harus kan itu hak polisi. Jadi aku telepon polisi bantu nangkep orangnya supaya dapat datanya. Siap. Kan seperti yang kemarin saya ngomong sama sampean itu bahwa iya benar. Terus akhirnya aku datang nelpon polisi ngeduk ke kos-kosannya, dianya kabur, Miss. Oh, oke, siap. Dia kabur, akhirnya polisi ya sudahlah. Mbak sampean suaranya kita rekam, soalnya kenapa? Saya biar nggak ada fitnah ya, karena
Sampean tahu kan semuanya berdasarkan fakta. Aku nggak mau, aku nggak mau nambahi ngurangi omongan. Dok, saya menang dikit, Dok. Saya menang dikit. Aku tidak ingin mengurangi menambahi fakta ya. Karena aku pernah lihat jejak rekote sampean itu ternyata sampean tau ngelek-ngelek aku tuh, Mbak. Waktu Palestina Lina itu, Miss, maaf ya. Waktu Palestina Lina itu saya kan memang nggak suka kan, bukan saya nggak suka Miss kan, saya nggak suka perilaku Miss terhadap Lina kan. Lah kenapa perilaku saya kenapa, Mbak? Ya apakah karena marah memulangkan tanpa itu bukan haknya Miss kan, gitu loh. Oke, terus semena-mena kan, jadi saya nggak suka perlakuan itu. Oke, berarti apa yang saya sampaikan itu benar. Itu pro kan kontra itu. Nggak kan. masalah, nggak bukan sebentar. Setelah Miss sama Lina rukun ya kita sudah nggak ada apa-apa, nggak ada. Oh enggak, soalnya ini no jejak rekote sampean loh. Kok Mbak Ida podo lagi? Iya, memang saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Sampai saiki saya geting aku, Mbak. Iya, geting ngapain aku nyari Miss Yuni? Oh gitu, oke siap. Itu ya Miss Yuni aja udah rukun, ngapain kitanya geting? Oh gitu, siap. Nah, terus wong wis rukun wis damai ngapain gitu loh. Oh siap. Oke, terus. Ini pun aku kan gak dendam Tommy. Sini kan loh, ini aku udah sampean gak dendam tapi sampean mikir aku enggak? Enggak lah, ngapain. Oh ya jelas sampean gak mikir perasaanku lah, Mbak. Ya wes. Iya, kita itu kan ikut ngegiring opini kayak gitu. Enggak apa-apa. Miss Yuni lali ki mau sange di screenshot arek. Iya, kan komen di situ ada semua Tommy. Iya, gak apa-apa. Aku wis ikhlas kok. Terus lanjut deh sampean wes gak usah bahas Miss Yuni wes. Lanjut piye mau? Oke, siap. Terus akhirnya kan ini anak kan aku disuruh maaf ya Miss kalau gitu saya minta maaf. Enggak apa-apa. Udah lupa kan. Akhirnya kan ke anak itu akhirnya aku kan nyari polisi tuh, kabur tuh. Terus akhirnya aku kan bingung nih. Mau kok polisi sudah nggak ada informasi, terus aku mau bingung ngapain gitu. Terus akhirnya aku kepikiran, aku coba tanya yang orang yang selalu ada masalah kayak gini. Miss Yuni kan tempat curahan anak masalah kan banyak solusi tuh yang dapat solusi kan. Terus aku inisiatif nanya ke Miss Yuni. Pertama aku ya Isam, Miss. Aku tanya Kak ya Isam, gimana Kak gini? Ya udah dinaikkan, kita naikkan ya Mbak, cuma buat edukasi ya, nggak ada solusi gitu. Ya nggak masalah, untuk edukasi aku pun nggak masalah gitu. Terus aku nyoba ke Miss Yuni juga. Dan di situ kan solusinya kan saya bilang lebih baik damai, kita orang Indonesia, apalagi kalian dua-duanya kan jualan. Itu menurut sampean ya, kalian dua-duanya jualan. Karena apa yang menurut pengalaman saya ikut sidang itu sama-sama jualan, sama-sama kena. Itu solusi saya adalah berhenti. Iya. Benar nggak sih? Siap. Dan akhirnya sampean sekarang sudah berhenti atau masih lanjut sebenarnya? Masih lanjut. Oke, masih lanjut. Karena aku udah tanya ke polisinya dulu kan, waktu aku ibu majikan poking itu aku udah bilang ke polisinya, Pak polisi, saya minta kasihan kan, saya punya rasa kasihan biarpun saya yang dizolimi, tapi saya masih punya kasihan karena dia sudah aku angkat sebagai anakku sendiri, Miss, 1 tahun itu. Oh, siap. Mereka sudah menganggap anakku sendiri di sini. Jadi nih aku masih gak tega gitu loh, Miss. Aku bilang sama polisinya, Pak polisi nanti kalau udah ketangkap dia mau minta maaf, udah finish, tutup ini kasus. Aku kan bilang gitu. Sebentar Mbak, sebentar. Setahu saya ya, apapun kalau sudah di tangan polisi, minta maaf itu nggak selesai nyampe di situ loh. Setahu saya ya, karena kalau kasus polisi minta maaf itu nggak selesai. Kalau sudah ranahnya dipegang polisi loh. Makanya saya nanya nih, karena waktu sudah sidang itu nggak ada loh. Masuk sidang itu nggak ada, karena saya sudah sering mendampingi arek-arek sentukaran itu, nggak bisa kalian mau memaafkan atau apa itu nggak bisa. Makanya saya nanya, yakin polisi ngomong boleh maaf-maafan gitu? Oh enggak lah, makanya ini saya ceritain kan belum selesai cerita saya. Oke. Ya akhirnya kan aku minta sama polisi untuk menutup kasus kalau dia mau minta maaf ya, Miss. Terus saya tuh ya ini keputusan ada di tangan aku, kena marah tuh sama polisi. Emangnya kamu pikir Hongkong itu hukum apaan? Ini loh kriminal, akan selesai dengan kata maaf. Itu. Terus? Kena marah itu polisi, akhirnya
terus aku ya gimana ya lemes gitu lah Mi. Terus aku bilang ke majikan, ya udahlah karena sama majikan sama polisi 5 aku sendirian ditekan, jadi aku bilang ke majikan ya musawailah aku yang ikuti aja prosedurnya, aku kan bilang gitu terusan. Oke, siap. Terus aku nunggu nih anak ini sampai selama surat laporan keluar ini aku nunggu 3 bulan Mi. Dia itu nggak ada, aku hanya ingin mengharapkan dia itu datang ke saya minta maaf, ngomong api-api sama saya, nggak ada Mi. Malah rasanya malah semakin sama gengnya dia itu semakin kayak gimana ya, kayak nyindir, mancing kayak gitu loh Mi, kayak bangga itu loh bisa jahat kayak aku bisa menang kayak gitu, dia merasa kayak gitu. Aku diamin Mi. Sampai keluar itu surat kasus itu. Ada suratnya Mbak? Ada suratnya nggak? Ada suratnya nggak? Ada. Laporannya, nomor laporannya ada nggak? Ada. Bisa nggak kasihkan ke saya? Nanti habis telepon tak kirim. Kalau DE kan hari ini kesini Mbak, sekalian tak bawa ke kantor polisi aja ya? Oh terserah, Miss, itu kan keputusan mereka, pemikiran mereka. Kalau Miss mau bantu mereka ya monggo aja. Bukan, saya nggak bantu mereka, saya bantu sampean. Makanya saya minta. Aku nggak pengen dia itu dari hati mereka, bukan keinginan saya untuk minta mereka ke polisi. Bukan, sebentar. Gini loh, karena saya tidak ingin ini kasusnya masih lambat, kan sampean sudah curhat nih. Kan solusinya saya bilang kalian berhenti atau lanjut. Makanya saya tadi bilang lanjut. Orangnya sekarang ada di bawah. Saya minta surat polisinya, anak ini tak bawa ke Kuntong Police Station gitu loh. Jadi kalau memang DPO, kita lanjutkan DPO-nya. Jadi saya menyerahkan orang yang dicari ini loh. Paham nggak? Karena dia sekarang ada di bawah bersama Wahyu gitu loh. Wahyu tak kon-kon awal deh. Wahyu itu siapa, Mi? Wahyu itu Doremi anak buahku kene. Oh iya. Ya aku nggak mau, Mi, karena apa? Mereka selalu masih menantang saya. Lah iya ben dhek gak nantang. Gini loh, Mbak. Ben dhek gak nantang sampean. Karena itu Wahyu tak kon-kon ngenteni aku ndek ngisor gitu loh. Dadi arek kuwi mate munggah. Piye? Dia itu cari jalan ke Miss Yuni itu buat ini loh, saya menang. Itulah aku nggak kurang cara gitu. Kayaknya mereka itu bukan merasa bersalah, punya etika. Oh, aku ki memang salah kayak gitu loh. Dia nggak merasa kayak gitu, Miss. Lah iya, makanya kuwi tak gawe ndek kantor polisi ae. Kan itu DPO gitu loh sayang. Makanya saya tanya, ini Wahyu enggak mau saya. Biar dia nyandang DPO selamanya. Kalau dia memang kiranya nggak mau merasa bersalah. Loh, lah iya Dek iki maring ini tak ajak ngobrol, Dek merasa bersalah atau enggak kan kita nggak tahu. Makanya aku iki mau telepon Wahyu, tak kongkon Wahyu ndek ngisor ngancani Dek dulu. Gerak-gerike Dek saiki mbek Wahyu di syuting di video call mbek aku. Makanya aku nanya sama sampean. Case numbernya dia itu berapa, tak gawane ndek polisi. Biar kita itu nggak ada DPO-an gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya, aku mau sih, asalkan dia udah benar-benar menyatakan merasa bersalah. Untuk umpama nggak berani secara langsung sama saya, harus lewat Miss Yuni, nggak apa-apa sih, saya punya hati kok, gitu. Maksudnya punya hati itu gimana? Sebentar, nggak paham aku. Maksudnya gimana? Dia kan mengharapkan mau ke polisi, betul. Menyerahkan diri, tapi kan nggak berani tuh, karena nggak punya surat tuh, harus bawa surat saya tuh, surat nganu nomor kasus kan, ya harus pakai nomor kasus. Sedangkan nomor kasus kan di tangan saya. Makanya dia itu kalau masih belum merasa bersalah, saya nggak akan mengasihkan nomor kasus ini sama dia. Bukan dia merasa bersalah, tak kasih. Bukan, dia itu nggak tahu saya akan bawa dia ke kantor polisi. Dia nggak tahu. Dia di bawah, aku di atas. Sekarang dia itu di bawah sama Wahyu. Makanya aku saiki ngobrol mbek sampean. Sampean ki karepe piye ngono lho, paham nggak maksudku? Karepku ya dia itu harus merasa bersalah. Apa harus telepon sampean saiki? Perlu nggak? Saya biar nggak perlu nih, aku nggak perlu. Aku sudah ngomong sama polisi, polisi pun minta kamu mau nggak dipertemukan. Aku udah bilang sama polisi saya nggak ingin ketemu, saya bilang gitu. Selama dia nggak mengharapkan merasa bersalah sama saya nggak ingin ketemu. Gitu loh. Jadi dia merasa bangga dengan kelakuannya itu nih. Dia dirasain sampai seberapa dia punya bangga.
Karena dia menggiring opini untuk seakan-akan aku juga zolim sama dia. Kenapa dia zolim sama aku? Dia merasa aku juga zolim ke dia gitu loh, Miss. Padahal aku nggak ada kezoliman ke dia. Oke, nih seperti yang saya katakan, kalau kita sama-sama tidak dingin, maka keadaan akan semakin panas. Apakah iya, kalau nih seandainya dia bertemu sama saya, sampean mau minta maaf sama dia minta maaf sama sampean, kira-kira kasusnya selesai nggak atau masih panjang? Kalau saya sih kan aku nyantai, aku nggak terancam apa-apa, karena saya yang melaporkan dia yang terancam kesulitan sendiri. Gitu loh. Dia yang kesulitan, kalau nggak merasa bersalah sama saya itu dia sendiri, karena saya pelapor, saya korban. Gini loh Mbak, soalnya kalian itu sama-sama pedagang. Lek sampean podo ini enggak kalau dia mau mempermasalahkan dagangan saya, kalau lebih panjang lebar lagi, saya juga nggak akan diam. Menolak, karena mereka semua yang ngeroyok aku satu orang lebih dikeroyok 6 orang sama geng mereka itu. Mereka semua dagang loh, Miss. Kalau saya kena kasus dagang, mereka semua juga harus kena. Saya juga nggak mau tinggal diam. Iki terus piye? Sampean jauhe piye wes saiki arek soalnya Wahyu telepon-teleponan ya. Merasa bersalah sama saya, gitu aja. Karena dia harus benar-benar merasa bersalah karena bagaimana caranya untuk mengetahui dia benar-benar bersalah? Nanti dia nyampe sini aku telepon sampean, boleh nggak? Miss Yuni tanya ke mereka, kamu merasa bersalah nggak? Gitu aja. Kalau dia merasa bersalah, kamu berani nggak minta maaf sama Maida? Oke, intinya minta maaf itu aja kan? Kalau minta maaf sudah selesai? Kalau sudah maaf ya udah ikut prosedurnya hukum loh, gitu loh. Saya kasih itu nomor kasus loh, biar dia lapor ke polisi. Itu gimana dia mau? Masa dia masih mau kalau dia sudah minta maaf sama saya, masa dia mau menjerumuskan saya, menyalah-nyalahkan saya di polisi? Sih gak paham aku. Maksudnya piye toh? Sih piye? Maksud saya tuh bagaimana sih? Kamu dulu dia minta maaf. Terus habis itu suruh laporan polisi. Maksudnya kok jerumup ndek polisi piye gak paham saya? Kan mesti dia nanti habis minta maaf nih mulutnya, minta maaf ke saya. Tapi ternyata kelakuannya dia itu masih mencari pembelaan bahwa aku gak salah, ngono lho, Miss, maksud saya itu. Takutnya dia itu bilang minta maaf hanya Mbak gini aja Mbak sebentar. Kayak kasus saya yang dulu itu, kasus saya yang dulu itu, Samen juga nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar kan? Orang lain yang menggiring opini, benar nggak sih? Benar nggak sih? Termasuk Samen juga menggiring opini tentang saya kan? Tetapi apakah saya pernah menyuruh kamu minta maaf sama saya? Saya nih kalau dicontohkan kayak gitu, saya secara batin sudah minta maaf. Lah iya kan batin, berarti orang lain juga punya batin minta maaf. Saya kan terus diam, nggak mau bersambungkan, nggak ada lagi menyambungkan gitu. Kalau ini saya tutup minta maaf, tapi dia nanti prosesnya ternyata tidak maaf untuk menjebak saya, ya saya yang diakalin dia, dilicikin dia gitu loh. Duh bingung ya kalau enek kasus ngene iki malan. Berarti intinya gak iso damai kok ya. Gak iso saya, kalau dia nggak minta damai, saya nggak akan damai. Sedangkan damai dia kalau benar-benar dia itu harus menjalani, umpamanya dia nendang barang saya nih, hukumannya ini, ya udah terima aja. Itu loh. Oke, yo berarti kan nggak ada damai ya wes. Soalnya DE sekarang mau naik iki, aku wedine ada ngomong DE krungu. Terus piye? Piye iki arek oleh mlebu mrene langsung ngomong atau piye? Iki arek udah Miss, aku nggak mau ngomong sama dia sama sekali. Cuma Miss saja menyampaikan, nanti Miss sampaikan saya, udah aja saya kalau ngomong langsung sama orangnya saya udah nggak mau. Oke, karena DE saya takut loh Mi, kalau takut nggak mungkin saya lapor polisi. Bingung saya, karena kalau memang iya masalah pingin diselesaikan, saya rasa kan dek ngisor aku wedine mbek Wahyu, soalnya Wahyu wis nelpon bolak-balik gitu loh. Aku ki bingung lek, kan biasanya wong lek kepingin masalah selesai kan berdua ngomong nih. Waduh kopi ini sapa gitu Mbak? Udah gini aja lah, intinya aku gak damai lah Mi, udah
Oke, nggak damai. Ngambil langkah dia, ya dia ngambil langkah dia, saya ngambil langkah saya sendiri karena dia masih nantangin saya, nggak ada etika untuk dia merasa bersalah sama saya sama sekali, Miss. Oke, siap. Berarti nggak ada solusi gitu aja lah. Apa yang saya berikan itu nggak ada. Oke, siap. Soalnya saya takutnya dia sudah datang, jadi nanti dia akan klarifikasi versi dia. Saya sudah ada di tengah nih. Saya nggak bela sampean, saya juga nggak bela dia. Karena saya nggak kenal sampean, saya juga nggak kenal dia. Saya tetap ada di porsi saya. Kalau boleh saya bisa datang ke Miss sekarang juga aku bilang, tapi saya nggak mau ketemu dia. Biar kita ketemu, biar Miss tahu saya tahu Miss juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Soalnya saya ada tamu dari Taiwan dulu. Hamefeni itu ya. Oke. Mami jangan. Makasih, Miss. Oke. Coba kau pinsin lah. Oke. Thank you. Kalau Miss ada waktu bisa hubungi saya boleh main ke sana loh. Oke, siap. Terima kasih. Oke, makasih ya, Miss. Saya kurang tahu ya. Ternyata dia pernah nganu saya. Saya nggak tahu malah.